Manfaat humas. Manfaat humas menurut Frank Jenkins. Manfaat humas ada beberapa. Yang pertama, manajemen krisis. Nah, dalam beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi itu pernah mendapatkan krisis hingga kalangan pimpinan dan pihak manajemen itu sadar mereka membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi hal ini. Utamanya yang berkaitan dengan hubungan pers. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus membentuk tim manajemen krisis yang permanen. Yang kedua, penerbitan desktop. Sistem penerbitan desktop sebenarnya sangat bermanfaat, namun lebih membutuhkan operator yang mempunyai dedikasi dan waktu editor dibanding metode editing konvensional yang masih menggunakan kertas. Yang ketiga, ada identitas perusahaan. Identitas perusahaan, tugas ini ditangani oleh staf humas karena menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang dijalankan di organisasi tersebut. Yang keempat, ada hubungan parlemen. Nah, dalam hal ini hubungan yang dilaksanakan secara langsung maupun dengan perencanaan konsultan khusus dengan pemerintah, parlemen dan birokrat. Ada dua dalam hubungan parlemen, yaitu yang pertama, A. Usaha untuk mendorong para politisi dan pejabat menjadi sadar dan juga tahu kepentingan dari organisasi atau perusahaannya itu. Yang B. Usaha untuk memperoleh berbagai informasi tentang peraturan dan undang-undang baru yang sedikit banyak akan mempengaruhi pada aktivitas perusahaan. Nah, saat ini banyak praktisi humas atau public relation memanfaatkan internet untuk menyelesaikan tugasnya. Teknologi telah mengubah pola komunikasi humas yang sebelumnya bersifat konvensional beralih ke penggunaan internet. Internet membawa perspektif dan pola baru di era informasi dalam bentuk jaringan teknologi yang memungkinkan setiap orang itu mengakses informasi kemana saja memenuhi kebutuhannya. Dengan internet, humas dapat membuat laporan tahunan yang dimuat dalam situs atau web perusahaan, sehingga tidak perlu mengirim laporan melalui pos. Melalui internet, humas mampu mencapai sasaran secara langsung, tanpa intervensi dari pihak-pihak lain, seperti redaksi atau wartawan di media massa yang biasanya itu bertindak sebagai penjaga gawang dan melakukan penyensoran terhadap pesan humas kepada publik atau khalayak. Nah, adapun keuntungan humas dalam menggunakan internet, yang pertama, informasinya itu cepat sampai ke publik. Yang kedua, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana penyebaran informasi dan juga promosi. Yang ketiga, siapapun bisa mengakses internet tersebut, ya. Yang keempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu yang paling penting ya. Yang lima, memberi kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. Oke, sedikit simpulannya, humas itu adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi secara timbal balik dalam rangka memperoleh kerjasama dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tertentu ya. Dalam tugas humas terdapat aspek-aspek tadi ya, yang diantaranya yang pertama ada aspek layanan, aspek komunikasi, aspek kesetiaan, aspek produktivitas, dan aspek etika moral. Proses humas juga tidak terlepas dari proses manajemen yang sudah saya jelaskan tadi ya. Proses manajemen public relation sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial ya, di mana proses kerjanya itu dilakukan melalui 4 tahapan. Oke. Tahapan yang pertama tadi melalui fact finding, planning,
communicating, dan evaluating.